pertama di Twitter dan itu memang langsung di framing, dibentuk narasi bahwa dia sudah tertangkap narkoba gitu pemberitaannya. Tapi aslinya itu adalah potongan dari sinetronnya dia gitu. Itu bahkan udah sinetron lama tahun 2022 gitu. Tapi diamplifikasi untuk menyebarkan hoax. Dan unggahan ini cukup banyak ya di TikTok itu, bukan ribuan, bukan K lagi, tapi jutaan. Ya. Ini dia nih, adik ya? Adik ketemu gede nih ya. Adik ketemu gede. Dia maju DPRD kalau nggak salah ya. Iya. Lolos nggak ya? Iya. Nah, saya belum cek. Sepertinya dia tidak lolos. Tidak lolos ya? Sepertinya dia tidak lolos. Iya, memang ini DPR menarik nih karena banyak suami dan istri maju DPR. Maju, betul. Suaminya maju DPR, anaknya DPRD, istrinya DPRD di mana ya, gitu. Kalau nggak DPR, bagi ada yang ke eksekutifnya. Ada yang ke eksekutifnya. Ada yang bupati atau wakil. Iya. Gitu. Lama-lama nanti urusan negara diomongin di kasur dan di dapur ya. Iya. Kasur dan dapur, bahaya sekali nih. Ahmad Dhani dengan Mulan Jamila maju DPR. Siapa lagi tuh ya? Jian Fahira sama Primus maju. Primusnya DPR, Jian Fahira DPD. Iya, betul. Uya Kuya sama istrinya DPR, juga. istrinya DPRD. Betul. Komeng istri maju juga? Komeng enggak. Komeng istrinya masak, Komengnya ngelawak. Iya. Di ruang sidang. Aduh, udahlah. Nanti kita omongin soal parlemen nanti aja. Ya. Ini juga ada singkatannya, Pak. PGL. Parlemen Garis Lucu. Oh, wow, boleh PGL, Parlemen Garis Lucu. Aduh, agak ngeri-ngeri sedap nih parlemen kita sekarang nih ya. Oke, yang terakhir, Verrel Bramasta ditangkap karena kasus narkoba. Oke. Ini kenapa tiba-tiba Farel nih? Karena Farel kan public figure, yeah. Polanya masih sama seperti yang tadi. Muda, ganteng, kaya. Dan Farel ini memang cukup populer ya di kalangan generasinya dia dan generasi saya. Generasi Bang Ju suka sama dia kan, adik-adiknya gitu kan, ngeklaimnya gitu. Jadi kalau di sini terlihat memang kami memeriksa fakta apakah benar Farel ini. Gambarnya gimana? Gambarnya memang betul. Itu Farel gambarnya. Farel, dan belakangnya polisi. Dan memang itu polisi dan itu memang baju napi gitu. Jadi dari segi gambar ini betul, tapi faktanya salah. Faktanya salah. Ada fakta yang dimanipulasi. Apakah itu? Ini memang adegan dia memakai kaos pemeriksaan gitu ya di kepolisian. Memang kaos tahanan ya. Kaos tahanan di kepolisian, tapi dia pada saat itu lagi berakting. Oh, sinetron juga. Sinetron, iya, di sinetron Karena Aku Sayang judulnya. Oh gitu. Ada sinetron yang judulnya Karena Aku Sayang, dia berperan situ dan itu ada adegan memang dia ditangkap polisi gitu. Nah, adegan itulah yang dikutip ya, diambil gitu untuk memberitakan bahwa si Farel ini terseret kasus narkoba gitu. Dan kasus narkoba kan cukup konsisten ya, sangat everlasting kayaknya. Dan kayak artis kayak giliran aja ya. Iya, kayak bergiliran. Beberapa bulan-bulan artis ini, betul, artis ini gitu. Apalagi semakin muda, semakin ganteng, semakin cantik. Iya. Kalau terseret kasus yang namanya narkoba tuh biasanya langsung viral gitu. Apalagi kemarin sebelumnya TikTokers ya. TikTokers yang juga. Narkoba, iya, kan? Narkoba juga, betul. Karena kita suka bingung, ini ada orang cakep, ganteng, kaya, kok narkoba gitu. Iya. Itu dia. Kita juga nggak tahu sih, Bang. Ada lagi yang lebih mengerikan. Udah jelek, miskin, narkoba gitu. Ada juga tapi. Hina banget hidupnya. Aduh. Terlilit keadaan. Ditanya, kenapa kamu narkoba? Habis saya kalah judi slot. Udah narkoba, judi slot. Sama dikejar pinjol. Nah, mending paling aman emang di penjara. Gak bakal ditagih lagi tuh. Sedih juga ya tapi. Yeah. Ini kalau kita lihat sedikit lagi nih, Bang, ini penyebarannya agak unik karena dia lebih banyak teramplifikasi di TikTok gitu. Ketimbang YouTube ya. Kalau tadi sebelumnya kita lihat dia nyebarin di mana nih? Banyak pertama kali muncul di mana? Itu ada di Tribun Hoax namanya. Jadi tapi itu akun TikTok gitu. Di akun TikTok TikToknya Tribun ya. Yang mendibang hoax. Dan itu ditemukan justru memang dari dari ranah Twitter gitu. Jadi dari TikTok gitu. Jadi TikTok itu memframing, menyebarkan. Saya belum cek aslinya dari mana karena TikTok itu jauh lebih cepat dia peredarannya. Jauh lebih cepat peredarannya. Tapi ini tersebar pertama di Twitter dan itu memang langsung di framing, dibentuk narasi bahwa dia sudah tertangkap narkoba gitu pemberitaannya. Tapi aslinya itu adalah
potongan dari sinetronnya dia gitu. Itu bahkan udah sinetron lama tahun 2022 gitu. Tapi diamplifikasi untuk menyebarkan hoax. Dan unggahan ini cukup banyak ya di TikTok itu, bukan ribuan, bukan K lagi, tapi jutaan yang menontonnya gitu, karena saking cepatnya ya peredaran. Emang TikTok tuh ada ininya hoax gak sih? Ada. Jadi melihat tanggung jawab sosial platform itu, sekarang TikTok juga memiliki mekanisme yang sama gitu. Proses ada proses aduan juga ada. Pengaduannya juga, report juga. Tapi realisasinya sejauh ini memang masih kalah, masih kurang efektif karena proses dia yang jauh lebih cepat jika dibandingkan platform yang lain seperti itu. Jadi itu memang masih menjadi challenge ya dalam tanda kutip gitu. Untuk bisa langsung cepat mengeksekusi dan memberhentikan aliran penyebaran melalui TikTok. Ini berarti masih tersebar nih, viral ditangkap masih ada nih. Masih, silakan. Dan masih ada orang percaya juga. Masih ada orang percaya tentu saja. Karena kan dia sekali di likes, dia kan tidak pakai proses istilahnya dipublikasikan ulang ya, di retweet atau apa gitu ya. Kalau di TikTok kan kamu likes aja, itu akan berputar di sekitar pertemanan itu. Jadi lebih cepat. Dan sekarang nih algoritma media sosial nih, apalagi TikTok, kita tidak follow aja, itu dia akan muncul di FYP kita. Betul. Semakin dia melihat adanya keterikatan minat gitu ya, apapun itu. Misalkan saya nggak perlu keterikatan pada viralnya, tapi pada artis, ada sinetronnya gitu ya, itu akan langsung masuk sekalipun kita tidak memfollow. Jadi lebih cepat beredarnya melalui TikTok gitu. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya populer gitu, seperti itu. Jadi ada itu salah satu kameramen sukanya obat kuat yang muncul ya itu mulu di TikTok. Makanya saya bilang udah berhenti lah, nggak usah nonton yang kayak gitu. Karena kalau di TikTok semakin sering muncul akan sangat mempengaruhi pemikiran. Bahaya, nggak usah pakai obat kuat lah, pakai ini aja, pakai jamu gitu kan, buah-buahan, sehat, olahraga. Aduh, bahaya juga nih. Oke, yang nyebarin siapa tadi? Tribun Hoax dari memang TikTok. hoax ya. Cuman udah originalnya belum ada ya. Belum ditemukan. Tapi itu sudah 12,4 juta itu sudah dari Tribun Hoax saja. Jadi kita dapat menyimpulkan sementara diasumsikan juga bahwa dia sudah lebih dari 12 juta gitu. Karena sumber aslinya banget kan pasti masih beredar. Terus cabang-cabang amplifikasinya pasti masih beredar terus seperti itu. Oke. Kita bisa simpulkan informasi viral Bramasta ditangkap karena kasus narkoba itu kita nyatakan hoax ya. Hoax ya. Yang terbaru yang ditangkap Epi Kusnandar. Ya. Oke. Semoga. Mbak Kak Tita, apa yang dapat disampaikan ke teman-teman nih terkait dengan penyebaran hoax yang begitu cepat, dan bagaimana supaya tidak usah diklik, cukup dari tampilan aja, karena begitu diklik orang yang bikin hoax pun dapat untung walaupun cuma sebentar dia mengklik, karena dia kan pengen clickbait kan. Betul. Makin banyak yang mengklik, makin banyak keuntungan yang dia dapat dari fitnah yang dia sebarkan. Sebenarnya paling sederhana, yang tips yang selalu saya kasih tahu bahkan di lingkungan terdekat ya, keluarga gitu, cek judul. Karena mau judul itu dari YouTube, mau itu judulnya dari media sosial apapun, ketika dia memakai diksi-diksi yang sensasional, yang jarang ada dipakai di media, kita kan sebagai wartawan punya standar ya untuk penulisan judul pun tidak bisa sesensasional itu gitu ya. Itu kita udah harus berhati-hati, seperti udah ada alarm bahwa jangan sampai ini tuh tidak benar gitu ya, ini tidak benar, jadi perlu diverifikasi. Langkah berikutnya ketika kita melihat loh kok ini tulisannya atau judulnya aneh gitu ya, langsung segera cek ke media yang kredibel gitu. Bisa cek dari iNews, bisa dari Sindonews, bisa dari Kompas.com, pokoknya dari semua media-media yang sudah terbukti kredibel dan terverifikasi di Dewan Pers gitu. Kita cek dari pemberitaan di media berkaitan dengan informasi tersebut, karena pasti pada dasarnya sekarang semua ekosistem media, begitupun
pun kan teman-teman di iNews ya sudah membangun gitu ya sebuah sistem tim pemeriksa fakta atau seperti inilah kita bisa ngobrol gitu ya soal hal-hal yang viral tapi hoax tuh seperti apa. Nah itu kita bisa cek dari situ sebenarnya. Kalau dibilang gimana ya caranya supaya kita tidak memberikan keuntungan kepada si produsen itu kadang-kadang saya pribadi merasa kayak emang susah karena kadang manusia itu udah terlanjur penasaran bang, judulnya seru ngeklik gitu. Jari tuh susah dikendalikan sekarang. Kayaknya mengendalikan jari lebih susah daripada mengendalikan hawa nafsu dan lapar bang. Luar biasa. Jari lebih susah sekarang. Jari lebih gitu. susah. Jadi lebih baik kalau saya usul mungkin ya ketika kita udah terlanjur masuk, kita udah terlanjur ngeklik, ya kita cukup berhenti di kita. Tidak perlu kita sebarkan kemanapun, ke kanan manapun, bahkan sekedar untuk ngasih tahu orang nih bahwa ini hoax loh. Nggak perlu, karena kalau kita sok ngasih tahu orang gitu ya, itu sebenarnya kita menambah pundi-pundi keuntungan kepada si produsen tersebut. Buat gitu. para ustadz nggak cukup mengendalikan diri, tapi juga mengendalikan jari. Jari sekarang, betul. Insya Allah barokah kita. Ini kita lagi tausiah nih, jadi bukan cuma mengendalikan diri, tapi juga mengendalikan jari. Betul gitu. Hati-hati dengan jarimu karena jarimu bisa membuat hoax makin merajalela. Betul. Oke, dahsyat luar biasa. Jadi kalau ada berita istana mati kutu, Prabowo dan PDIP bersatu nyaho gitu. Udah pasti itu hoax ya. Karena kalau berita dari media mainstream nggak mungkin bikin berita kayak gitu. Nggak mungkin bikin berita. Jadi gampang karena kalau Anda klik, Anda udah dapet ngasih keuntungan luar biasa buat orang yang membuat fitnah dan Anda punya andil dia untuk hidup terus, betul. Dan kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Iya, benar. Sebagai konsumen kita justru dirugikan. Udah kuota habis, fitnahnya menyebar, kita bikin dosa. Aduh. Kita juga nggak dibikin lebih terliterasi. Jadi lebih berbahaya seperti Nanti itu. ada ini tuh sinetronnya. Gara-gara sering ngeklik YouTube hoax, kuburannya nggak muat. Bisa jadi azab ya. Sinetron azab. Iya. Ada juga bukunya soalnya bang. Klik gitu. Gara-gara sering menangkal hoax. Kuburannya wangi. Dijamin masuk surga. Judul inspiratif nih. Gara-gara sering nonton viral tapi hoax. Surga terbuka jalannya. Pemerannya Feral, karena Feral pernah menjadi korban. Insya Allah barokah ya, Mbak. Amin. Ustazah Gloria. Jadi Ustazah Gloria. Oke. Teman-teman, demikian tadi viral tapi hoax bersama Kakak Gloria Francisca atau Katita, pemeriksa fakta dari AJI Jakarta yang kemarin baru kongres dan punya ketua baru siapa namanya? Nani Afrida dan Bayu Wardana. Oke, kemarin baru bikin fact checking summit ya di Palembang kemarin. Oke. Thank you waktunya, semua kita bisa ketemu lagi. 6 informasi viral yang hoax sudah kita bahas, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan kita di podcast iNews dan juga di Radio Trijaya FM. Saya Gayem Porto Sigit bersama teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Apa intinya? Cek fakta. Cek dulu sebelum bicara. Cek fakta dulu sebelum bicara. Oke, sampai jumpa.